Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Di video kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang aplikasi arsip surat masuk menggunakan PHP Runner. Di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat tabel, kemudian menjalankan aplikasi PHP Runner itu sendiri. Pada video kali ini, kita akan membuat hak akses untuk user admin dan juga user atau pengguna biasa. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, agar dapat menonton video sebelumnya, di deskripsi video ini sudah saya lampirkan video sebelumnya. Baik, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengaktifkan exam yang nantinya akan kita jadikan web server pada project yang kita buat. Pastikan Apache dan MySQL-nya telah aktif. Silakan buka aplikasi PHP Runner-nya, kemudian pilih menu Project, klik segitiga, kemudian Open Project. Kemudian pilih direktori penyimpanan project PHP Runner yang telah kita simpan. Sebagai contoh, saya simpan di folder htdocs, di folder apk surat, kemudian saya akan pilih apk surat. Lalu pilih Open saja. Tunggu sampai proses konfigurasi untuk program komponen project PHP Runner-nya terbuka. Baik, jika sudah terbuka, nanti akan langsung masuk ke menu table seperti tampilan yang ada pada layar komputer saat ini. Baik, pada video ini akan dijelaskan dua contoh untuk bisa membagi hak akses user. Nanti kita akan coba hak akses user yang dibagi secara statik dan juga dinamik. Kita akan mencoba menggunakan pilihan statik terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengisi level user. Kita ke project ya. Pilih user. Nah, di sini kita akan isi yang pertama untuk admin. Ini levelnya kita rubah dulu menjadi administrator. Seperti ini ya, administrator. Nah, kita simpan. Nah, kemudian kita akan tambahkan satu user. Ini kita buat user saja untuk username-nya, password-nya user. Kemudian level usernya adalah user, seperti ini ya, ada S di belakangnya. Untuk emailnya bisa kita sesuaikan. Lalu pilih simpan. Nah, di sini kita sudah terlebih dahulu membuat level usernya ya, administrator dan juga user. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasi PHP Runner. Pilih icon PHP Runner, kemudian pilih security. Nah, di sini langsung saja kita pilih permission. Nah, kemudian karena yang kita gunakan itu adalah statik, maka group field ID-nya kita pilih level user. Nah, di bagian level user ini silakan pilih add group untuk menambahkan grup ya. Nah, di sini kita akan pilih data yang sudah disimpan. Ada dua, administrator dan juga user. Kita pilih terlebih dahulu administrator, diklik, lalu pilih OK. Kemudian tambahkan lagi grup untuk user. Jadi, administrator ini harus kita ganti atau kita rubah ke user. Lalu pilih OK. Nah, kemudian kita perhatikan di bagian ini ya, di bagian administrator, kita klik dulu. Administrator dapat mengakses semua tabel atau data yang terdapat di sistem yang kita buat. Nah, untuk user ini akan kita atur, user hanya boleh mengakses tabel surat masuk saja. Nah, seperti ini, jadi surat masuknya yang boleh diakses. Pilih OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita build saja aplikasinya. Kemudian pilih View in Browser. Nah, ini kita logout terlebih dahulu ya. Ini kita logout. Kita akan coba untuk admin.
Admin dapat mengakses surat masuk, kemudian dapat mengakses user. Nah, sekarang kita akan coba untuk menu user. Nah, perhatikan untuk user hanya dapat mengakses menu surat masuk, sementara untuk data user tidak dapat diakses oleh pengguna yang masuk dalam kategori user. Nah, jika kita menggunakan pilihan statik untuk mengatur hak akses pada user, kita hanya bisa mengatur tabel atau data yang dapat diakses saja. Nah, jika kita ingin mengatur lebih banyak lagi, maka pilihan untuk security di bagian permission-nya ini kita tidak menggunakan statik tetapi dinamik. Nah, jika menggunakan dinamik, kita dapat mengatur user ini hanya boleh mengakses surat masuk tetapi hanya boleh menambah data, tidak dapat mengedit, tidak dapat menghapus, dan tidak dapat mengekspor. Nah, caranya seperti ini ya. Silakan pilih kembali menu permission pada tab security yang ini ya. Security, pilih permission. Nah, kemudian kita akan rubah yang awalnya menggunakan static menjadi dynamic permission. Nah, ini kita oke-kan saja. Kemudian, bagian yang ini kita klik OK. Nah, nanti akan muncul Add Project Administrator from Database. Jadi, kita harus memilih satu user sebagai admin utamanya. Nah, jika kita ingin membuat baru, kita dapat memilih Add New Admin User. Tetapi kita akan pilih satu saja ya, yang sudah kita simpan. Di sini saya akan memilih user yang bernama admin. Kemudian langsung saja kita pilih OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pilih build. Kemudian kita langsung view in browser saja. Nah, di sini supaya hasilnya terlihat, ini kita tutup saja, kita logout ya. Nah, sekarang kita akan login menggunakan admin. Nah, untuk admin sendiri, kita harus memilih di bagian pojok paling atas ini. Di sini ada menu baru namanya admin area. Diklik saja. Nah, di bagian admin area ini, kita akan tambahkan grup baru ya, untuk melakukan manajemen user. Kita tambahkan saja grup baru. Di sini kita akan buat user. Kemudian pilih simpan atau save. Nah, sekarang kita sudah memiliki tab menu baru untuk grup user ya. Nah, bagian ini. Nah, di sini kita akan mengatur kapasitas daripada grup user ini. Nah, kita pilih saja dapat mengakses tabel surat masuk. Nah, di sini kita batasi agar grup ini tidak dapat mengedit, kemudian tidak dapat menghapus, kemudian hanya dapat melihat data, kemudian tidak dapat melakukan import data ya. Jadi ini kita hilangkan. Jadi hanya ada tambah, lihat, print, dan export ya. Nah, kemudian ini kita arahkan ke menu simpan. Nah, jadi datanya sudah tersimpan ya. Nah, kemudian pilih menu yang bagian atas ini, assign user to group. Nah, kita pilih di bagian username untuk user ya, yang user ini kita pilih grupnya adalah user. Nah, jadi hilangkan centang adminnya supaya akses admin ini hanya boleh dilakukan oleh admin ini saja. Jika sudah, kita pilih simpan. Nah, selanjutnya kita logout ya. Kemudian kita akan coba menggunakan username user dan passwordnya user. Kita akan login sebagai user. Nah, kita perhatikan user hanya dapat mengakses
tabel surat masuk. Nah, perhatikan di sini, user hanya dapat melihat data, kemudian dapat menambah data, lalu user juga tidak dapat merubah data yang ada. Nah, seperti ini ya bagaimana cara membuat permission atau hak akses di aplikasi PHP Runner, baik itu menggunakan metode statik dan juga dinamik ya. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.